Perang Dunia Ketiga meletus. Kalau terjadi Perang Dunia Ketiga, ini masih normal tidak? Pasti tidak. Kemudian krisis pangan seluruh dunia, kelaparan di Madinah. Orang akan banyak mati kelaparan. Kalau nanado bertenaga sekete akan menjadi brutal, bertahan hidup, sampai-sampai nyo akan menjarah dan sekian kemari untuk bertahan hidup. Kemudian yang ketiga, terjadi krisis ekonomi terparah dalam sejarah, di mana pitih pun tak barago lepas. Orang hanya percaya kepada emas dan perak. Berikutnya, perang perebutan kekuasaan di mana-mana, khususnya Arab Saudi. Maka itu pertanda bencana-bencana besar akan melanda di Madinah. Jadi yang bersampaikan cerita kosong atau memang dari hadis Nabi. Nah, satu persatu dunia ketiga segala macamnya ada dalam kitab kau ya. Hadisnya, apa status hadisnya, di mana kitabnya, ma buktinya, atau tandanya dan sebagainya. Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang kami cintai. Coba lihat sebentar ya. Benar-benar kita sedang di akhir zaman. Jadi maaf ini saya agak laju sedikit. Agak cepat sedikit ya. Lihat ke layar kita. Sejarah peradaban hidup di dunia ini. Ini awal-awal yang menghuni dunia adalah jin. Manusia belum ada. Lalu setelah itu Allah cabut amanah ini dari bangsa jin. Allah ganti dengan bangsa manusia. Dimulai dari Nabi Adam. Adam, Idris, Nuh, dan seluruh para nabi, Nabi Muhammad yang paling terakhir. Ya, ada start, ada finish nih. Setelah finish, 40 tahun kemudian baru kiamat. Kehancuran alam semesta. Coba lihat, difokuskan ke start dan finish. Jadi kita hubungkan dia dengan Palestina. Lalu kita hubungkan apa hubungannya dengan saya. Ya, apa hubungannya dengan kita. Ini start dan finish. Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul. Start. Finishnya adalah habis seluruh umat Nabi serentak di muka bumi. Dengan cara terjadi tanda besar kiamat yang nomor 7. Angin lembut kematian berhembus dari negeri Yaman. Yang dengan cepat membungkus bumi. Siapapun orang Islam yang ada iman di dalam dadanya. Walaupun imannya hanya seujung kuku. Angin itu tetap akan datang pada orang tersebut. Ketika kulitnya tersentuh oleh angin itu, terhirup olehnya angin itu, di saat itu, di tempat itu juga, dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak seluruh orang Islam, umat Nabi Muhammad meninggal dunia. Dan itu adalah tanda besar kiamat nomor 7. Ya. Baik Bapak Ibu, nah habis. Kemudian kata Nabi, yang tersisa hidup di muka bumi adalah orang-orang yang tidak ada iman kepada Allah, yang tidak kenal dengan Allah. Merekalah yang menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Berapa lamanya setelah habisnya seluruh umat Islam? 40 tahun. Ya, baik. Nah, dari start ke finish Bapak Ibu, ada beberapa hadis, 2 kumpulan hadis besar. Yang pertama, hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini dhaif. Ya. Bapak Ibu, kata Rasulullah, umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi umur umat Nasrani. Umur umat Yahudi dalam sejarah adalah 2000 tahun. Umur umat Nasrani adalah 600 tahun. Jadi 1400 tahun. Di hadis yang lain Nabi berkata, umur umatku di sisi Allah, ini hasan li ghairi hadisnya ya. Umur umatku di sisi Allah adalah 1 hari saja. Lalu Allah tambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Jadi 1 hari di sisi Allah, berapa lama kita menghitung di dunia? 1000 tahun. Itu dalilnya surat As-Sajdah ayat 5. Maka 1 hari setengah jadi berapa? 1500. Jadi ada 2 hadis ya. Satu 1400, satu 1500. Hitungan Hijriah. Maka para ulama ahli hadis mendiskusikan 2 kelompok hadis ini. Jumhur ulama sepakat mengatakan umur umat Nabi dari start ke finish adalah antara 1400 ke 1500 tahun. Hitungan Hijriah. Oleh Syekh Al-Hafiz Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan umur umat Nabi dari start ke finish adalah lebih dari 1400 tahun hitungan Hijriah, tapi takkan lewat dari 1500. Paling lama 1500. Awaklah bara gini. Allah bara gini. 1000 sampai 6 hitungan Hijriah. Kalau Hijriah itu ngitungnya dari sini, Pak. Ya. Setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, baru mulai menghitung Hijriah. 1446. Menghitung umur umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak beliau diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan
rasul. Artinya ada 13 tahun Nabi di Mekah yang belum digabungkan ke 1446. Tambahkan 3 balik. Jadi 1459. Andai kata Bapak Ibu, umur umat Nabi ini paling mentok 1500. Dan itu tidak akan nambah. Tidak pasti tidak akan lebih. Maka tinggal dikurangi saja. Di hadapan kita tersisa paling lama 41 tahun saja lagi. Untuk orang Islam ini bukan kiamat ya. Untuk orang Islam. Dan Nabi berkata, dari start ke finish, kamu semua akan menjalani 5 fase sejarah. Dari 5 fase sejarah, Cie, 2, 3, fase pertama, kedua, ketiga, dan kelima, Islam memimpin dunia. Fase keempat, yaitu fase kita sekarang, Islam sedang tidak memimpin dunia. Fase pertama, Nabi yang memimpin. Fase kedua, Khulafaur Rasyidin. Fase ketiga, para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Dan ini lamanya ribuan tahun. Runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmani tanggal 3 Maret 1924. Sampai hari ini adalah fase keempat. Islam sedang berada di bawah, sedang diinjak-injak, sedang dipijak-pijak, sedang dijajah, sedang dizalimi, sedang disakiti di berbagai penjuru dunia. Karena so pendak itu. Baik. Tapi ini pun tak lama karena kita sudah sampai di penghujung sekarang ya. Penghujung fase keempat. Tak lama lagi Islam akan kembali memimpin dunia. Bapak Ibu tahu di mana menurut Allah dan Rasulnya Islam akan memimpin dunia? Pusatnya di mana? Lai tahu apa Ibu di mana? Siapa yang menyangka kalau ternyata tempat pusat pemerintahan Islam nanti di seluruh dunia adalah Baitul Maqdis Palestina. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya coba kita lihat sebentar. Fase keempat. Buka fase keempat. Nah ini. Di fase keempat Rasulullah berkata akan bermunculan berbagai macam paham yang menyesatkan, aliran-aliran sesat yang besar, serta paham-paham syirik seperti demokrasi, HAM, liberalisme, ateisme, sekulerisme, ya, komunisme, isme-isme lainnya. Lalu muncullah, terjadilah perang dunia pertama, lalu terjadilah perang dunia kedua, lalu terjadilah tanda alam ini, tanda alam itu. Semuanya sudah terjadi Bapak Ibu. Ini fase keempat sabananya. Sabalun ko masih ada ko. Tapi karena saya ingin menghemat ruangannya sehabis ini saja, kita lihat di fase keempat Nabi berkata menjelang dekatnya kiamat akan terjadilah Arab mendadak menjadi kaya raya. Lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Ini sudah terjadi apa belum sekarang? Dan bila itu sudah terjadi, kiamat sudah sangat dekat, kata Nabi. Berikutnya, coba di zoom ya. Berikutnya, Nabi berkata, menjelang kiamat terjadi, Arab mulai dituruni salju. Sudah terjadi apa belum? Sudah ya, tiap tahun ini malah. Oke, berikutnya, Jazirah Arab kembali menjadi jahiliyah. Itulah terjadi tahun gini. Yang paling terakhir, jahiliyah Arab Saudi. Arab Saudi sejak 2017 sampai hari ini resmi menghapus syariat Islam. Dan segala macam jenis pesta, maksiat, bahkan perjudian, pelacuran sudah diizinkan di Arab. Bahkan Muhammad bin Salman di depan televisi tanpa malu-malu berkata, saya memastikan 2000 seluruh Arab menjadi Eropa baru. Kasado doso dan maksiat yang ada di Eropa, ada di Arab. Kini bahkan di Arab lah mulai patung balik disembah, Pak. Ya. Dibuatlah pusat penyembahan patung terbesar hari ini di Arab sampai ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik. Nah, Nabi berkata berikutnya, di tengah-tengah Arab menjadi jahiliyah, mereka kaya raya, ya. Kemudian terjadilah hal yang sangat menakjubkan. Berdiri sebuah negara yang mengalahkan raksasa-raksasa dunia. Negara ini menjalankan syariat Islam secara total. Namanya Emirat, kata Rasulullah. Emirat ini adalah pemerintahan Islam yang menjalankan syariat Islam secara total dan cara berdirinya mengalahkan dulu manusia-manusia terkuat di dunia. Bapak Ibu tahu,
Di manakah kira-kira Emirat Islamiyah ini sudah berdiri sekarang? Sekarang kita kembali ke fase keempat. Ini ya. Jadi setelah ini, setelah berdirinya Emirat Islamiyah, apa yang terjadi? Dunia dikejutkan, terjadi perang dan ribat di Askelon. Di mana Askelon tuh Bapak Ibu? Di mana Askelon tuh? Askelon tuh di mana? Palestina. Coba buka peta Palestina. Jangan di zoom dulu ya. Jangan di zoom dulu. Ini laut Mediterania. Iku Eropa lego. Ke Turki. Baik Bapak Ibu ke Palestina. Ke Yordania. Suria. Ya. Baik Bapak Ibu. Ini Mesir. Ini kota Rafah. Silakan di zoom. Ini kota Rafah. Ini kota Rafah. Ini dia Askelon. Menurut para ulama dan ahli sejarah, bahwa Askelon ini aslinya sampai ke bawah, sampai ke kota Rafah, namanya Askelon dulu Bapak. Aslinya namanya Askelon atau Askalan. Lihat kanan nama Ibnu Hajar al-Asqalani. Itu dia, Asqalani, Askelon. Berarti ini Askelon semua ini. Ujungnya adalah ini, takbir. Apa yang terjadi? Nomor 1, Masjidil Aqsa akan kembali berhasil dibebaskan dan kita semua akan sholat di Masjidil Aqsa sebebas kita sholat di Makkah Madinah. Insya hari ini Bapak Ibu seluruh negara diblok oleh Islam. Tak boleh masuk, apalagi Arab. Negara yang masih boleh sholat di Masjidil Aqsa hari ini cuma 2. Indonesia dan Malaysia saja. Tapi yang lain oleh dibolehkan. Awak Pak, Ambo selalu dengan izin Allah bawa jamaah bolak-balik ya ke Tanah Suci dan plus Aqsa aman. Kenapa? Visa langsung penjahat ngasih. Visa turis berarti awak tamu negara. Berarti dijamin selamat. Maka kami masuk selama di sana aman dan keluar juga aman. 2 kali sampai 3 kali saya hanya punya waktu segitu. Kalau tidak tiap bulan kami diminta oleh travel berangkat Buya bawa jemaah. Ambo kecekkan tidak bisa. Ambo punya pesantren dan ambo punya jadwal-jadwal ceramah. Ko iuju 3 kali dalam setahunnya. Nah besok tanggal 29 Oktober dengan izin Allah mau berangkat balik. Kemudian akhir tahun kalau ada izin Allah mau berangkat balik. Pas Isra Mi'raj ambo berangkat balik. Dan selama ini aman. Belum pernah ada satu jemaah yang kena tembak nyasar lah. Kena perangkap orang perang lah. Tidak pernah Bapak Ibu. Kenapa? Wilayah perang dengan Masjidil Aqsa jauh jaraknya. Ya. Dan kita dijamin aman oleh penjahat. Jangan penjahat Pak. Sementara Palestina, orang Palestina sendiri sangat sayang kepada kita. Ya. Lanjut. Bapak Ibu. Jadi setelah ini apa yang terjadi? Setelah perang yang sekarang ini di Palestina. Yang terjadi setelah Aqsa kembali dikuasai umat Islam, ditegakkan khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis. Ini hadisnya sahih. Nanti kita buka hadisnya ya. Lalu berikutnya barulah Palestina merdeka. Yang Baitul Maqdis tuh. Buka lihat petanya Mas Ahmad. Coba lihat. Ini adalah wilayah Baitul Maqdis. Ini yang Baitul Maqdis. Baik Bapak Ibu. Lejole. Lejole ke jiwa. Baik Bapak Ibu, kembali kita ke fase keempat. Ya. Jadi kalau begitu, yang biru ini ternyata dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7. Bapak Ibu, oke? Sekarang kita lihat hadis tentang Asqalan. Tolong perhatikan Bapak Ibu. Hadis tentang Asqalan. Ini dia, ini matan hadisnya. Awalu hadal amri nubuwatun wa rahmat. Terus panjang hadisnya. Hadis ini riwayat Tabrani dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahih nomor 3270. Coba lihat terjemahan hadis. Ada berapa fase waktu tadi Bapak Ibu? Ada berapa fase kita? Ada 5 fase. Sampai fase kita memimpin dunia, cik fase dan indaknya. 1, 2, 3 kita memimpin dan fase kelima kita memimpin dan fase awak kini fase keempat sedang indak. Tapi coba dengarkan hadis ini. Awal urusan ini adalah kenabian yang dirahmati. Nabi Muhammad dulu, fase pertama. 23 tahun tuh. Kemudian berikutnya kekhilafahan yang dirahmati. 30 tahun. Kemudian berikutnya kerajaan yang dirahmati. 1227 tahun. Ya.
Nah, habislah 3 fase, Islam tidak memimpin dunia lah. Tapi tetap muncul satu pemerintahan yang menjalankan syariat Islam secara total, yang menamakan dirinya Emirat, Imarat. Kemudian berdirilah berikutnya Imarat yang dirahmati. Inilah dia Afghanistan hari ini, ya. Kemudian pada masa itu, berarti pada masa ini ya, manusia saling berebutan kekuasaan dan jabatan, sebagaimana kuda-kuda dan keledai lapar berebutan makanan. Kira-kira oleh terasona tuh. Betul enggak Bapak Ibu? Di mana negeri Muslim para penguasanya asik berebutan kekuasaan dan jabatan. Betul enggak? Termasuk di negeri Konoha ya. Ayo. Nampak yang parah di Timur Tengah malah Pak. Sampai berparang-parang demi perebutan kekuasaan. Di Sudan, di Libya, di Suria dan lain-lainnya. Di negeri Konoha masih main sikut-sikutan. Tapi jadilah. Baca Kak Jo namanya tuh. Berikutnya coba zoom kembali yang ini. Nah setelah Palestina merdeka. Ini mau tidak mau harus kita jalani bersama. Karena bukan hanya orang Islam yang mengalami. Seluruh orang yang hidup di bumi akan merasakan parasayanan balik di akhir zaman. Iko yang puncak fitnah tuh. Ya. Perang dunia ketiga meletus. Kalau terjadi perang dunia ketiga, ini masih normal tidak? Pasti tidak. Kemudian krisis pangan seluruh dunia, kelaparan di Madinah. Orang akan banyak mati kelaparan. Kalau nanado batanago sekete akan jadi brutal, bertahan hidup. Sampai-sampai nyo akan menjarah dan makin kemari untuk bertahan hidup. Kemudian yang ketiga, terjadi krisis ekonomi terparah dalam sejarah. Di mana pitih pun tidak barago le Pak. Orang hanya percaya kepada emas dan perak. Ya, piti-piti karateh yang ada kok kecil Nabi seperti daun menguning yang berguguran dari batang pohon. Basah serak di pinggir jalan dipermainkan anak-anak kecil kalian. Tidak ada ragu le. Saat itu orang hanya percaya kepada emas dan perak. Kinilah mulai kok Pak. Allah mulai banyak di negara kadang sembarang cetak sebenarnya pitihnya tanpa underline emas, main cetak saja demi menyelamatkan ekonominya sesaat. Pada akhirnya terjadilah krisis yang tak bisa dielakkan. Satu-satunya bisa dipercaya orang saat itu adalah emas. Jadi ambo sarankan, ko ado Bapak Ibu bapiti, ko ado balikanlah kami Pak. Bu, lay ado Ibu bapiti. Balian kami. Nanti sale-sale di bawah bantah. Nanti pimpi dilipian baju dalam lemari. Bucuik piti itu bisuak balian kami. Muah. Deh Bapak Ibu. Ko ado yang di rekening-rekening ambil balian kami. Lairang tubuh. Nggak usah banyak-banyak, 1 kilo, 2 kilo simpan. Bagus lah Ibu. Banyak mana? Ambil 1 gram, 2 gram, 1/2 gram. Balian kami. Percayalah kau nak lama mulai Bapak Ibu. Demi Allah indak lama mulai. Ko ado. Ko indak baalai. Berikutnya. Bencana-bencana alam yang besar terjadi di seluruh dunia. La ilaha illallah. Sudahlah perang dunia ketiga. Orang krisis. Kelaparan pula. Kehancuran ekonomi. Bencana alam lu lah di Madinah. Ada yang tsunami. Ada yang gempa gadang. Ada yang gunung-gunung melatui. Ada yang likuifaksi. Ada yang tornado. Dan bagai-bagai lah. Sesudah itu mewabah pula penyakit buatan. Dan menyebabkan kematian massal terjadi di mana-mana. Dan ini tak bisa dibendung Bapak Ibu. Akan banyak kematian massal. Ya. Baik Bapak Ibu. Berikutnya perang perebutan kekuasaan di mana-mana. Khususnya Arab Saudi. Meninggal Raja Salman. Raja Salman 86 gini Pak. Dan itu banyak penyakit-penyakit kronis di beliau gini tuh. Para pangeran banyak yang sakit hati kepada Muhammad bin Salman. Kalau tidak parang berdarah-darah disuk kecaliak lah Pak. Ada hadisnya. Sudah ada di dalam cerita Nabi Sallam. Di dalam kitab ini ada. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, barulah setelah Palestina merdeka, Islamnya nomor 3 kok ke-7 nak ya. Yang ke-8, kerusuhan, perang, pembunuhan, chaos terjadi di mana-mana. Yobanalai kata Nabi, orang beriman yang sangat kuat imannya, saatnya melewati kuburan, irinya dengan orang yang lah di dalam tanah tuh. Inyo berharap kalaulah inyo yang di dalam tanah, saking beratnya hidup di atas tanah. Saat itu kata Nabi. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, pareknya ini ketika tulai. Ada tak tempat yang aman? Bima, kama engkau suruh kami ya Rasulullah hijrah
Di mana tempat yang paling aman bisa menjaga iman kami, menjaga nyawa kami, menjaga keluarga kami dan harta kami. Kama kami pada saat itu ya Rasulullah. Nabi menjawab, tempat yang paling aman saat itu adalah Palestina. Syam. Allahu Akbar. Kini tempat yang paling kacau di mana? Palestina itu mana? Tempat yang paling berdarah. Seolah-olah tempat yang paling kacau itu Allah pindahkan untuk Arab dan sekitarnya. Sampai ke Indonesia tidak kira-kira kok. Sampai. Walaupun tidak sabari Arab, yang paling mari Arab besok ke Pak. Kini Arab yang paling sombong. Arab yang paling sok-sokan. Ya. Besok kau dipindah di Allah. Penderitaan Palestina Allah pindahkan. Dan nomor satu merasukkan Arab dulu. Timur Tengah. Ya. Sesudah itu sampai tidak kawak. Sampai. Tetapi insya Allah. Ya. Insya Allah mungkin ya. Wallahualam. Orang Indonesia termasuk yang punya daya tahan lebih. Wang itu awak punya sawah Pak. Awak punya sawah, punya kebun, punya tanah lawih sehingga bisa bercocok tanam. Kalau orang di Arab di mana cocok tanam? Orang-orang di Afrika, orang-orang di Eropa, ya Pak ya. Kama dan lima mereka bercocok tanam Pak. Kalau di Indonesia mendinglah. Allahu a'lam. Baik, kembali kita kepada topik kita ya. Sekarang tolong buka apa yang terjadi setelah Palestina merdeka. Ini hadisnya. Kembali hadis ini sahih ya. Riwayat Abu Daud di kitab nomor 2173 dan Imam Ahmad. Disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Ini matan hadisnya, lihat terjemahannya. Lihat terjemahannya. Rasulullah kemudian meletakkan telapak tangannya di atas kepalaku atau di atas tengkukku lantas ia bersabda, wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat kekhalifahan telah turun di bumi Al-Maqdis atau Baitul Maqdis Palestina, maka itu pertanda telah dekatnya berbagai goncangan, kegundah gulanan dan peristiwa-peristiwa besar. Dan 8 tadi Bapak Ibu. Kalaulah merdeka Palestina saat itu, khilafah lah bunyi diumumkan di Baitul Maqdis, maka itu pertanda bencana-bencana besar akan melanda di Madinah. Jadi yang mau sampaikan cerita kosong atau memang dari hadis Nabi. Nah, satu persatu perang dunia ketiga segala macamnya ada dalam kitab kau ya. Hadisnya, apa status hadisnya, di mana kitabnya, ma buktinya, atau tandanya dan sebagainya. Baik Bapak Ibu. Masjid sudah tidak ada di sana Bapak Ibu. Musala juga sudah tidak ada, sudah hancur. Ya. Jadi mereka pergi ke tempat yang masih bisa untuk melaksanakan sholat. Ini kan sudah basement namanya. Tempat paling di bawah dari gedung yang masih belum dihancurkan. Ternyata nasibnya juga tetap sama. Di tenda-tenda mereka ya, di mana-mana mereka dibantu. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, coba lihat beberapa video berikut ini. Ada bapak-bapak, seorang dokter yang sudah lusuh pakaiannya, sudah lusuh tubuhnya, padahal dia adalah orang berpendidikan tinggi, ya. Anaknya dan keluarganya serentak. Coba lihat. Tiap hari harus keliling. Harus jalan kemana, kami harus pergi lagi katanya. Rumah sudah tidak punya. Sekolah-sekolah tempat biasanya mereka bisa kumpul juga sudah diratakan dengan tanah. Rumah sakit juga sudah tidak ada lagi. Listrik mati, air tidak ada, makanan juga tidak ada. Ya, sementara mereka buat tenda-tenda dalam keadaan terpaksa, itu pun mereka sering, kemana kamu mau pergi? Coba ulang balik apa yang dikatakan oleh Bapak ini. Ini sangat melukai sekali ya, hati dan perasaan kita. Pria Palestina ini menyampaikan sebuah pesan bahwa Allah tidak. Coba lihat, yang keluar dari mulut mereka tetap optimisme, tetap iman yang muncul dari mulut mereka. Tidak ada kutukan, tidak ada caci makian, tidak ada menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar iman Bapak Ibu. Mari kita dengarkan dulu. Pria Palestina ini menyampaikan sebuah pesan bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya kecewa, termasuk urusan rezeki. Jangan pernah takut akan kemiskinan. Orang-orang Palestina banyaknya kekurangan makanan, tapi Allah yang Maha Kuasa selalu menafkahi dan mencukupi mereka. والله جبت عيرة أنا بكيرة ولا إنها كان حنتي
والله واحد شيلوه كان قاعد بابا نزل ما عليكي يدي أدوب على أبوك شيء ترى شيء تأبر أكبر شيء الواحد إنه نلاقيه واحد إنه وين نقول والله بدور على كين مكين نقول والله أخوك قبل ما يموت وصاني إني أوزع مكين ثاني موت لا يرشي خذوا كيس طحين ووزعوه شوف مين اللي رزقه الله عز وجل والله ويعطي اثنين لأولاده Kalau di kita bukit-bukit yang banyak, di sana bukit-bukit pepuingan dan reruntuhan. Ya. Jadi ya Allah ya Rabb, Bu, uang mereka di bank-bank dijarah oleh, dibongkar berangkas-berangkasnya, diambil uangnya. Peternakan mereka, kemudian perkebunan mereka dibakar. Ya, apa yang tersisa lagi Bapak Ibu? Nyawa yang di dalam badan pun diuber-uber untuk dihabisi. Coba lihat video yang lain. Pria Coba lihat anak kecil ini sudah tidak punya orang tua, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak lagi punya keluarga, dan dia lapar. Kemana dia harus mengadu? Silakan. Sudah tak bertenaga lagi anak ini untuk berjalan. Di Palestina, demi Allah, mereka jangankan untuk memikirkan barale, ya, jangankan memikirkan barale, di mana mereka akan tidur malam ini saja udah bingung mereka Bapak Ibu. Cobalah lihat sekali lagi tadi, subuh sedang sholat mereka masih dibantu oleh 100 orang, ya, dan bahkan terpisah-pisah Bapak Ibu. Lokasi itu. Kenapa ini perlu sekali kami sampaikan? Karena Nabi bersabda, Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. 3 kali Nabi pakai wallahi. Apa arti wallahi? Demi Allah. La yu'min, tidak ada iman. Demi Allah, tidak ada iman. Demi Allah, tidak ada iman. Bapak Ibu, 3 kali Nabi bersumpah tidak ada iman, tidak ada iman, tidak ada iman. Bapak Ibu, di surat Al-Mu'minun, Allah dari ayat 1 sampai 11 mengatakan yang berhak masuk surga hanya orang beriman. Nah, lihat di slide kita. Ternyata iman itu ada 3 tingkatan. Ya, di surat Fatir ayat 32 ini ayatnya. Iman itu ada 3 tingkatan. Tingkatan iman yang tertinggi, ya, imannya muhsinin. Ini dia, sabiqun bil khairat, sabiqun bil khairat. Ini iman yang tertinggi. Banyak iman yang tertinggi kok. Di akhirat nanti masuk surga tanpa hisab. Dan menempati surga yang tertinggi. Lenyo Bapak Ibu tuh. Masuk surga, indah ado hisab, indah ado timbangan, indah ado ditanyu-tanyu, ya, diantarkan ke titian, zep langsung sampai ke Subarang, aman, sehat, selamat, dipersilakan duluan masuk surga dan menempati surga yang tertinggi. Allahu Akbar. Nama imannya iman muhsinin. Kanak-kanak kok? Nama imannya iman muhsinin. Apa sifat orangnya? Sabiqun bil khairat. Satyo ado kebaikan, inyo pasti paling di muka. Inyo pasti melakukan dengan yang terbaik. Ulang balik. Satyo kebaikan, dia ada paling di depan, tidak pernah absen, dan nyo selalu melakukan dengan yang terbaik. Ulang balik. Satyo kebaikan, inyo pasti paling di depan, tidak pernah absen, dan inyo melakukan dengan cara yang terbaik. Kok tiba sedekah paling elok jumlahnya. Kok tiba berinfak fi sabilillah paling banyak jumlahnya. Itu ya. Tiba di tahajudnya pasti solat tahajud. Tiba waktu duhanya pasti duha. Tiba di waktu solatnya pasti di sof pertama.
dan mengerjakan solat qabliyah dan ba'diyah, zikirnya langkuk berdoa. Indak berani babuik dosa doh. Ini dia sabiqun bil khairat. Pantas indak kalau orang ini paling duluan masuk surga. Pantas nak kalau orang ini mendapatkan surga di tingkat yang tertinggi. Patut atau indak? Patut bana Bapak Ibu. Ya. Nah, ikut imannya namanya iman muhsinin. Iman yang di bawahnya, iman pertengahan, namanya iman mukminin. Iman mukminin. Saya lihat kok muktasid konyon, muktasid. Ciri khas muktasid itu, Bapak Ibu, ciri khas muktasid itu adalah orangnya asa ada perintah Allah pastinya kerajokan. Asal ada larangan Allah jo Rasulnya pastinya tinggalkan. Tapi amalan-amalan sunatnya, ayo kadang-kadang ada dibuat, kadang-kadang indah. Dan makruh-makruh ada yang ditinggalkan, ada yang masih disukoi. Itu namanya iman mukminin, imannya pertengahan. Di akhirat bagaimana nasibnya? Di akhirat dia pasti masuk surga, namun tetap menjalani proses hisab di padang mahsyar. Hanya hisabnya hisab yang dipermudah. Hisab yang diperlancar oleh Allah. Hisab yang sebentar saja. Lalu dia digiring menuju ke titian dan dia berhasil melewati titian tanpa jatuh ke dalam neraka. Sampai di seberang, dia minum air dari telaga Nabi dan menuangkan air ke kepalanya sehingga seluruh tubuhnya kembali menjadi indah, menjadi muda, sehat dan kuat, lalu masuk surga. 1 detik pun orang ini tidak akan pernah merasakan neraka. Aman atau indak kok? Allah aman. Ini adalah iman pertengahan, muktasid. Sementara iman yang paling bawah namanya iman muslimin. Iman muslimin ini dia zalimun li nafsi. Zalimun li nafsi. Apa itu zalimun li nafsi? Sering berbuat jahat. Dia jahati dirinya sendiri. Diharamkan riba, dia tetap makan riba. Diharamkan berzina, dia tetap berzina. Salat, namun. Puasa, jalan. Bahkan Pak Haji malah. Bu Ajah. Tapi meminum minuman keras, lancar. Berjudi, hobi. Berzina, tak mau tinggal. Nah, ini artinya orang ini bercampur amal solehnya dengan amal dosa. Orang ini Bapak Ibu di dunia dia sering dapat teguran dari Allah. Akhir hayatnya cenderungnya su'ul khotimah. Di alam kuburnya dia merasakan berbagai macam azab. Di padang mahsyar dia akan dihisap dengan hisap yang berat, hisap yang rinci, hisap yang bertubi-tubi. Dan pada akhirnya sebelum dia masuk surga, dia harus merasakan azab neraka terlebih dahulu. Bara lamonyo antahlah. Hanya Allah yang maha tahu berapa lama dia akan disiksa dalam neraka. Setelah dosanya dianggap bersih, barulah dia dikeluarkan dari neraka, dicuci dengan air telaga Nabi, dan dia pun meminum air tersebut, kembali tubuhnya menjadi baik, menjadi sempurna, baru dipersilakan masuk surga. Surga yang paling bawah. Akhirnya masuk surga juga dan kekal di dalam surga. Alhamdulillah. Lain muah punya iman yang paling terakhir kok. Kan lain masuk surga juga nyo. Hah? Ba? Pagi? Dia hisapnya. Iya. Oh Bapak Ibu. Jadi ketiga kelompok ini punya iman nih. Iman tertinggi, iman pertengahan, iman yang paling
bawah ini seluruh orang ini wajib masuk surga. Kalau ini masuk surganya, prosesnya berat. Ya, kalau ini masuk surganya udah aman. Ya, kalau ini masuk surganya tanpa hisab di surga yang tertinggi. Baik Bapak Ibu, nah Nabi bersumpah, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak ada iman. Iman tertinggi, Nabi bersumpah tidak ada. Tidak ada pada orang itu. Kemudian wallahi la yu'min. Iman pertengahan pun Nabi bersumpah. Tidak ada. Lalu wallahi la yu'min. Iman paling bawah pun tidak ada. Nabi bersumpah Bapak Ibu. Pucatlah para sahabat. Kalau tidak ada iman lain, jauh akan masuk surga. Padahal nyolah haji. Padahal di dunia lain solat. Lain puasa. Tapi tidak diakui ada iman doh. Pucat para sahabat. Bertanya mereka. Qalu. Mereka bertanya. Man ya Rasulullah. Sia orang nan malangko ya Rasulullah. Nabi menjawab. Man bata syaba'ana. Ambo camih kalau awak punya sifat iko. Man bata syaba'ana wajaruhu ja'i' wa huwa ya'lam. Orang yang bisa tidur karena punya tampik lalu. Ada kasur, ada bantal, ada salimui, ada kipas angin, ada anti nyamuk, bahkan ada AC, barumah, ada rumahnya kok ngontrak bagailah. Pokoknya ada dalam rumah, nyolah kanyang, paru nyolah makan. Ibignya normal, hidupnya berjalan secara normal. Dan dia tahu ada saudara muslimnya tak bisa tidur. Mau tadi awak caliak. Kamanyo kapai. Di manyo kalalo. Ku adona tampe marabahan badan. Pari ni taklah berhari-hari, lah bulan-bulan tak makan. Kau yang terjadi di Palestin kini, kau lah berhari Bapak Ibu. Allah 310 hari. Artinya lah lewat 10 bulan Pak. Mereka merasakan itu tanpa ada rumah. Pitih tidak ada doh. Nak dimakan tidak lo ada. Kita tahu itu di Indonesia keadaan mereka. Tahu dia awak bahas penderitaan mereka. Lai tahu Bapak Ibu dengan Niko kok? Lai tahu Bapak Ibu? Lai tahu dah. Jauh Allah sete. Lai kita tahu. Kadang-kadang ada yang tak mau tahu doh urusan awak. Ya Allah. Ada yang mau itu Pak, urusan awak. Maka kata Rasulullah, man lam yahtam bi amril muslimin, falaysa bi muslimin. Di hadis yang lain, falaysa minhum. Man, barang siapa, lam yang sama sekali tidak, yahtam peduli, bi amril muslimin. Apa yang menimpa orang Islam yang lain, di tempat yang lain. Falaysa, maka dia tidak dianggap bi muslim, orang Islam. Tidak pedulinya urusan awak di Palestin tu. Maka kalau begitu, kamu bukan orang Islam. Oh kami lebih pedulinya Buya. Rancak tu bagus. Baat ada pedulinya. Pokoknya kami dengar beritanya, kami berdoa kepada Allah. Lah cukup dengan berdoa tu saja. Demi Allah, tak cukup itu dah. Kanyang orang dengan doa kita. Kanyang orang dengan kita berdoa. Indah Pak. Orang baru kanyang kalau dia makan. Maka Bapak Ibu, ambo acok dima tampe ambo baca ramah selalu bersampaikan kepada umat Islam. Sebenarnya banyak judul pengajian awak yang lain yang bisa disuntikan kepada Bapak Ibu, tapi merasa yang akan ambo sampaikan kini ko malam iko sangat penting bagi keselamatan Bapak Ibu di hadapan Allah beko pada hari kiamat. Kalau tidak kena dianggap penting, tak mungkin iko yang akan ambo sampaikan doh. Dan tak mungkin Allah sampaikan ambo di musaji ko. Ana mau musajinya? Masjid Ahlus Sunnah lo lai. Musajid nan sabana-bana yo namonyo. Ahlus Sunnah, ya, Masjid Ahlus Sunnah. Wahai Bapak Ibu yang kami cintai, pasti ambo Allah diatur di Allah ka untuk sampai ke musajid Ahlus Sunnah. Kalau cari musajidnya indak pulau gadang do. Musajidnya indak pulau mewah do. Jamaahnya kalau cek-cek bantu-bantu jamaahnya menengah ke bawahnya. Kok salah pandangan aku minta maaf wah.
ka Patangko, ambo di Medan, ambo ka Batam, ambo ka Bandung, ambo ka Jakarta, musajik gadang, musajik mewah, ya, banyak orang-orang kayu gadang. Tapi di Siko masuk ke daerah-daerah pelosok-pelosok. Berarti ambo yakin Allah yang menggerakkan ambo kemari untuk menyelamatkan iman orang-orang beriman di Siko. Supaya jangan menyangkut tanang sih di akhirat beko. Lah salat lah mantu. Ala puasa lah man. Bahkan ada nan umroh, ada mungkin lah haji di antara awak, lamar suaman. Indah. Demi Allah hendak beriman. Demi Allah hendak beriman. Demi Allah hendak beriman. Dek cameh ke hadis sekolah, ambo datang kemari dengan izin Allah, ingin membuktikan apa ibu ada iman pun hendak. Rancaknya buktikan puluh deh Bapak Ibu, bahwa kita orang beriman. Insya Allah. Bapak Ibu, hamba Allah, ini malam, beko, bakumandang, waktu azan naswa, baranti kita dulu ya. Baranti kita, dengarkan azan solat isya kita dulu. Lepas isya, kita sambung atau tidak? Iyo, disambung. Barang minit lagi, masuk waktu isya. 2 minit lagi. Beko, baranti awak dulu, solat isya, baru kita lanjutkan. Sampai jam berapa? Sampai jam? Nah, you mana lah kau? Jam 10 tu ambo surang saya menyecek leh. Kurang lebih hilang. Baiklah Bapak Ibu. InsyaAllah lapisa kita sampai selesai di titik doa ya. Tapi harus ada tekad. Malam ini harus kita tunjukkan kepada Allah kita tidak masuk dalam sumpah Nabi ini. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Malam kau awak buktikan, demi Allah saya adalah orang beriman. Demi Allah saya adalah orang beriman. Demi Allah saya adalah orang beriman. Wak buktikan malam kau. Setuju Bapak Ibu? Bismillah. Mari kita melaksanakan solat isya dulu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di malam harinya juga kita lihat bagaimana jamaah membawa keluarga, masyarakat membawa orang-orang tua, anak-anak, perempuan, jalan berombong-rombongan, entah kemana mereka harus pergi. Rumah sudah tidak ada, yang dimakan juga sudah tidak ada, listrik mati, air tidak punya, uang tidak ada, toko juga tidak ada, roti, makanan, semua tidak ada. Sampai-sampai bapak tadi berkata, bapak tua sudah betul-betul lelah kami, tak tahu mau harus kemana. Sambil membawa barang-barang yang bisa dibawanya orang tua. Dan bahkan anak kecil kita lihat sudah tidak punya orang tua, dah lemes Bapak Ibu, tertelungkup seorang diri di pepuingan. Itulah kondisinya. Lalu kita baca hadis Nabi tadi menjelaskan tentang Nabi bersumpah. Demi Allah tidak ada iman, demi Allah tidak ada iman, demi Allah tidak ada iman. Lalu kita temukan dalam surat Fatir ayat 32, ternyata iman itu ada 3 tingkatan. Iman tertinggi, iman pertengahan, iman paling bawah. Ketiga-tiga iman ini memastikan orangnya pasti masuk surga. Bedanya, kalau iman tertinggi, namanya iman muhsinin, orangnya masuk surga tanpa hisab dan menempati surga tertinggi. Kalau iman mukminin, iman pertengahan, orangnya masuk surga tapi dihisab dulu di hari kiamat. Cuma dipermudah dan diperlancar. Ya. Lalu dia akhirnya masuk surga. Tanpa merasakan 1 detik pun merasakan neraka. Jadi iman yang paling bawah, ini dia. Iman yang paling bawah, imannya kaum muslimin. Nah iman orang ini karena kebanyakan buat dosa, dibarengi dengan sholat, dia puasa, tapi dosa lancar juga. Nah orang macam ini, dia masuk surga, tapi dia harus merasakan dulu hisab yang berat pada hari kiamat, dan diazab dulu, dicuci dulu dalam neraka. Nah, karena masih ada iman, akhirnya orang ini masih diizinkan keluar dari neraka, lalu masuk surga. Sekarang Bapak Ibu, setelah kita tahu iman itu ada 3 tingkatan, Nabi bersumpah 3 kali, demi Allah tidak ada iman. Iman tertinggi tidak ada. Demi Allah tidak ada iman, iman pertengahan tidak ada. Demi Allah tidak ada iman, iman paling bawah juga tidak ada. Maka sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang biasa hidupnya
bisa normal, makan minum ada, tidurnya bisa, rumah masih ada, keluarga ada, hari-harinya berjalan normal. Tapi dia tahu ada saudaranya yang tidak bisa tidur karena memang sudah tidak punya rumah. Tidak bisa tidur karena nggak ada yang dimakan. Dan ini sudah berbulan-bulan Bapak Ibu. Tidak bisa tidur mereka karena dikejar-kejar terus oleh dan sebagainya. Gimana mau tidur? Semuanya lengkap sama mereka di Palestina. Tapi kita di sini tidak peduli. Kita hanya sibuk dengan sholat, ibadah, dan sebagainya. Dan kita merasa sudah berhak masuk surga. Demi Allah Nabi berkata, tidak ada iman, tidak ada iman, tidak ada iman. Siapa ya Rasulullah? Orang yang hidupnya tenang normal, sementara ada saudaranya susah dan sangat menderita. Sampai-sampai gak bisa tidur, dan dia tahu tapi dia biarkan saja. Nah, saya katakan tadi, datang kemari dengan izin Allah. Dengan satu keyakinan, saya ingin sampaikan kepada kaum muslimin, selamatkan iman masing-masing. Malam ini dan seterusnya, saya mengajak kepada kita semua tanpa terkecuali, buktikan, tunjukkan di hadapan Allah bahwa kita punya iman, walaupun itu iman yang paling rendah sekalipun.